Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bertemu kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Resti akan membahas latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 4 tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Oke, baiklah, kita akan lanjut pada soal kita yang pertama. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan adalah: A. Menjaga kebersihan lingkungan, B. Merawat lingkungan, C. Membuang sampah sembarangan, atau D. Melakukan reboisasi. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu membuang sampah sembarangan. Anak-anak, apabila kita membuang sampah secara sembarangan, maka akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja, akan terjadi bencana banjir. Kemudian yang kedua, bisa menyebabkan sarang penyakit. Jadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan hak kita sebagai warga masyarakat adalah: A. Mendapatkan perlindungan, B. Mendapatkan lingkungan yang sehat, C. Mengutarakan pendapat pada rapat RW, atau D. Memperoleh laporan hasil belajar dari guru. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu memperoleh laporan hasil belajar dari guru, karena hal tersebut merupakan hak kita saat berada di sekolah. Soal nomor 3. Setiap siswa harus mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Hal tersebut merupakan titik-titik siswa: A. Hak, B. Kewajiban, C. Kesalahan, atau D. Kebiasaan. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu kewajiban. Anak-anak, kita sebagai seorang siswa harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban yang lain. Misalnya saja, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, tugas kita harus kita kumpulkan kepada guru kita. Selain itu, melakukan kewajiban dengan tidak bertengkar dengan teman atau bermain dengan rukun kepada sesama teman merupakan kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Begitu ya anak-anak. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang materi kewajiban di sekolah. Soal nomor 4. Sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf adalah: A. Paragraf deduktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf konduktif,
atau D. Paragraf campuran? Kata kuncinya adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu paragraf deduktif. Nah, untuk paragraf induktif, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kemudian paragraf campuran yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Begitu ya anak-anak. Kalian harus bisa membedakan jenis-jenis paragraf. Soal nomor 5. Teks petunjuk biasanya menggunakan kalimat yang berisikan A. Ajakan, B. Bujukan, C. Perintah, atau D. Tanya. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu perintah. Yang dimaksudkan apa ya? Maksudnya begini. Teks petunjuk biasanya itu memberikan perintah secara halus untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalnya saja ada teks petunjuk penggunaan buku selama di perpustakaan. Nah, itu ada petunjuknya yang harus kalian lakukan. Hal tersebut berarti teks tersebut memberikan perintah secara halus. Begitu ya anak-anak. Soal nomor 6. Kalimat pada poster biasanya bersifat persuasif. Makna persuasif adalah A. Meniru, B. Mengajak atau membujuk, C. Menarik, atau D. Singkat dan padat. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu mengajak atau membujuk. Jadi, makna kata persuasif pada kalimat poster adalah mengajak atau membujuk. Biasanya, kalimat persuasif juga terdapat pada kalimat iklan, yang berarti bahwa iklan tersebut mengajak dan membujuk para konsumen untuk menggunakan layanan jasa maupun menggunakan produknya. Seperti itu. Soal nomor 7. Karena hasil pertaniannya, Indonesia terkenal sebagai A. Negara agraris, B. Negara maritim, C. Negara modern, atau D. Negara perkebunan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang terkenal akan hasil pertaniannya. Kemudian, negara maritim adalah negara yang dikenal karena banyaknya perairan di suatu negara tersebut. Begitu ya anak-anak, semoga kalian bisa membedakan mana negara agraris dan mana negara maritim. Indonesia juga termasuk negara maritim karena negara Indonesia memiliki jumlah perairan yang sangat luas. Soal nomor 8. Daerah penghasil cengkeh terbesar di Indonesia adalah A. Maluku, B. Sumatera Barat, C. Kalimantan Utara, atau D. Sulawesi Tenggara. Jelas ya yang dimaksud soalnya apa? Penghasil cengkeh terbesar di Indonesia adalah A, yaitu Maluku. Soal nomor 9. Pemanfaatan biji tanaman jarak dapat menjadi energi alternatif pengganti A. Angin, B. Bahan bakar fosil, C. Air, D. Makanan. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu bahan bakar
fosil. Anak-anak, bahan bakar fosil merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kita harus menghemat penggunaan bahan bakar fosil karena agar bisa menjadi bahan bakar fosil memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kita harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Soal nomor 10. Berikut ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Minyak bumi, B. Air, C. Batu bara, atau D. Emas. Jelas ya anak-anak? Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu air. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui selain air adalah angin, kemudian selain itu adalah tanah. Meskipun dapat diperbaharui, kita harus tetap menggunakan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Soal nomor 11. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Kipas angin, B. Radio, C. Mesin cuci, atau D. Setrika listrik. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu setrika listrik. Jadi, setrika listrik mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian untuk pilihan jawaban A, yaitu kipas angin, merupakan contoh perubahan listrik menjadi energi gerak. Kemudian untuk pilihan jawaban B, yaitu radio, merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian untuk pilihan jawaban C, yaitu mesin cuci, merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Seperti itu ya anak-anak. Banyak sekali contoh perubahan energi listrik yang dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kalian harus bisa menemukan perubahan energi listrik tersebut menjadi energi-energi yang lain. Soal nomor 12. Energi alternatif berasal dari sumber daya alam yang mempunyai sifat antara lain A. Harganya murah, B. Jumlahnya sedikit, C. Tidak dapat diperbaharui, atau D. Tersedia di mana saja. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu tersedia di mana saja. Soal nomor 13. Nada mi jika ditulis dalam notasi angka berupa angka A4, B3, C2, atau D1. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 3. Kalau angka 4 merupakan notasi angka dari nada fa. Kemudian angka 2 merupakan notasi angka dari nada re. Kemudian angka 1 merupakan notasi angka dari nada do. Seperti itu ya anak-anak. Nada-nada ini berjenjang dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kembali lagi ke do. Seperti itu. Soal nomor 14. Yang dimaksud dengan tempo adalah A. Keras lembutnya lagu dinyanyikan, B. Bunyi yang berulang dan teratur, C. Cepat lambatnya lagu dinyanyikan, atau D. Jumlah ketukan dalam sebuah lagu. Jawaban yang tepat adalah yang
C. Yaitu cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Soal nomor 15. Tinggi rendahnya nada dalam suatu lagu disebut A. Intonasi, B. Birama, C. Nada, atau D. Irama. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu intonasi. Nah, tidak terasa ya nak, kita sudah sampai pada soal ke-15. Jadi, kita sudah membahas beberapa soal terkait dengan penilaian akhir semester Gasal pada tema 2 ini. Semoga soal-soal yang Bu Resti bahas dan Bu Resti jelaskan bisa menjadi gambaran kalian dalam menghadapi penilaian akhir semester Gasal pada tema 2. Semoga kalian bisa semakin semangat untuk belajar di rumah dan mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester Gasal. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan untuk kalian hari ini. Semoga materi yang Bu Resti sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan rajin di rumah dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi penilaian akhir semester Gasal agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Jika tidak ada kepentingan, tetaplah di rumah saja dan menjauhi kerumunan. Apabila kita berada di luar ruangan, selalu pakai masker. Dan jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir. Baiklah anak-anak, apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.